Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas grup permutasi, di mana tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Vivi Alfiani, dan kedua rekan saya, yaitu ada Kailah Hidayatus Sakinah dan juga Raras Arum. Nah, untuk pembahasannya yang akan kami bahas di sini, yang pertama mengenai definisi dan notasi, yang kedua mengenai cycle notation, yang terakhir, yang ketiga mengenai sifat-sifat permutasi. Untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi dan notasi. Nah, di sini terdapat dua definisi. Yang pertama, definisi dari permutasi himpunan A, yaitu fungsi dari A ke A yang bersifat satu-satu atau fungsi injektif dan onto, fungsi surjektif. Selanjutnya, definisi dari grup permutasi A, yaitu himpunan permutasi dari A yang membentuk suatu grup di bawah komposisi fungsi. Nah, di sini sebagai ilustrasinya, mendefinisikan permutasi alfa dari himpunan yang terdiri dari satu, 2, 3, 4 dengan menentukan alfa satu sampai alfa 4. Jadi di sini kita menentukan eh, pemetaannya. Jadi di sini alfa satu itu memetakan kedua, selanjutnya alfa 2 memetakan ketiga, terus selanjutnya alfa 3 memetakan ke satu, dan alfa 4 memetakan keempat. Nah, jadi dari korespondensi yang telah disebutkan tadi, dapat kita tuliskan dalam bentuk himpunan yang seperti ini. Bentuk himpunannya kita tuliskan seperti ini. Jadi permutasi A sama dengan kurung buka siku. Nah, kita tuliskan pada baris pertama yaitu himpunan yang diminta tadi, yaitu terdiri dari satu sampai 4. Nah, baris pertama ini. Terus baris keduanya itu adalah hasil pemetaannya. Hasil pemetaan dari alfa satu sampai dengan alfa 4. Nah, ini hasil pemetaannya. Ada 2, 3, 1, dan 4. Nah, kita tuliskan di baris yang kedua. Nah, terus di sini AZ ditempatkan tepat di bawah J untuk setiap J. Nah, jadi kita misalkan J-nya itu di sini kan 1. Nah, berarti alfa 1. Jadi alfa 1 itu memetakan satu ini memetakan kedua. Nah, berarti dua ini tepat di bawah satu atau tepat di bawah C. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, demikian pula untuk permutasi beta dari himpunan yang terdiri dari satu, 2, 3, 4, 5, 6 diberikan oleh beta satu memetakan kelima, beta 2 memetakan ketiga, beta 3 memetakan ke satu, beta 4 memetakan ke-6, beta 5 memetakan ke-2, beta 6 memetakan ke-4. Nah, ini dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan. Nah, dalam bentuk himpunan itu kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi pada baris pertama kita tuliskan dulu himpunan yang diminta tadi, yaitu 1 sampai 6 kan. Nah, terus baris keduanya itu adalah hasil pemetaannya, yaitu di sini beta ke satu itu hasil pemetaannya itu 5, terus di sini ada 3, 1, 6, 2, dan 4. Nah, jadi baris pertama itu adalah himpunannya, terus baris kedua itu adalah hasil pemetaan. Nah, sebagai contoh di sini komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi himpunan dilakukan keluar dari kanan ke kiri. Jadi pertama yang kita lakukan itu dari kanan ke kiri dengan pergi dari atas ke bawah lalu lagi atas ke bawah lagi. Seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini diketahui bahwa theta itu satu memetakan kedua, dua memetakan keempat, tiga memetakan ketiga, empat memetakan kelima, lima memetakan ke satu, dan mu yaitu satu memetakan kelima, dua memetakan keempat, tiga memetakan ke satu, empat memetakan kedua, lima memetakan ketiga. Nah, sehingga kita peroleh ya, kita komposisikan yaitu mu dikomposisikan dengan theta. Jadi kita tuliskan dulu ini mu dan ini adalah theta kita komposisikan. Nah, cara pengerjaannya itu kita mulai dari kanan dulu. Nah, dari kanan itu kan berarti theta ya. Nah, di sini satu memetakan kedua. Kita lihat di mu, dua itu memetakan kemana sih? Dua itu memetakan keempat. Jadi kita tulis satu memetakan keempat. Atau juga kita tulis dulu nih baris pertamanya. Kan sama tuh baris pertamanya ya. Kita tuliskan dulu 1 sampai 5. Sekarang kita tinggal mencari baris keduanya aja kan. Tadi kan kita udah dapat. Sekarang baris yang selanjutnya. Nah, di sini yang selanjutnya itu 2 memetakan keempat. Nah, di sini kita lihat 4 memetakan kemana sih? Ini 4 itu memetakan kedua. Nah, sama kan memetakan kedua. Nah, selanjutnya 3 memetakan ketiga. Lihat di sini 3 itu memetakan ke 1. Di 1. Oke, sama. Terus selanjutnya 4 memetakan ke 5. Kita lihat di sini 5 memetakan ke 3. Nah, sama kan? Terus yang terakhir 5 memetakan ke 1. Kita lihat di sini 1 memetakan ke 5. Oke, sama kan? Nah, sehingga diperoleh hasil dari mu dikomposisikan dengan theta yaitu 1 ke 4, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 5. Seperti itu. Nah, terus di sini terdapat contoh grup permutasi yaitu ada grup simetri Sn, yang kedua yaitu grup simetri S3. Nah, untuk yang pertama yaitu grup simetri Sn, di sini misalkan permutasi A yaitu 1, 2, 3 sampai dengan N, himpunan semua permutasi dari A itu disebut grup simetri berderajat N dan dinyatakan dengan Sn. Nah, unsur-unsur dari Sn itu berbentuk seperti ini. Ya, himpunannya itu berbentuk seperti ini sama seperti tadi. Itu alfa sama dengan satu memetakan ke alfa 1, 2 memetakan ke alfa 2, sampai dengan N memetakan ke alfa N. Nah, dengan banyaknya unsur dari Sn adalah N dikalikan dengan dikurangi 1 sampai dengan 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 sama dengan N faktorial. Untuk yang kedua, yaitu mengenai simetri S3. Jadi, misalkan S3 itu menyatakan semua himpunan fungsi satu ke satu atau fungsi injektif dari 1, 2, 3 ke himpunan itu sendiri. Kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan keenam unsurnya, yaitu di sini terdapat epsilon, yang memetakan satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga. Terus di sini juga terdapat alfa yang memetakan satu ke dua ke tiga, tiga ke satu. Terus di sini juga ada beta yang memetakan satu ke satu, dua ke tiga ke dua. Nah, selanjutnya di sini ada A pangkat 2. Jadi alfa dikomposisikan alfa itu menghasilkan satu ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Selanjutnya di sini alfa dikomposisikan dengan beta yang menghasilkan satu ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, terus selanjutnya di sini ada alfa pangkat 2 dikalikan dengan beta akan menghasilkan satu ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Nah, di sini terdapat hasil dari beta dikalikan dengan alfa itu menghasilkan satu ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Ini sama dengan alfa pangkat 2 dikalikan dengan beta. Nah, kita lihat ini kenapa sama dengan
Jadi sama dengan itu sama hasilnya itu pada baris keduanya itu. Nah, kita lihat di sini pada baris kedua beta komposisi dengan alfa itu kan 321. Nah, kita lihat di sini alfa pangkat 2 dengan beta. Nah, itu kan baris keduanya 321. Nanti sama ya, berarti beta dikaitkan dengan alfa akan sama dengan alfa pangkat 2 dikaitkan dengan beta. Tetapi tidak sama dengan alfa dikalikan beta. Nah, kenapa? Kita lihat di sini alfa dikalikan dengan beta itu baris keduanya kita lihat menghasilkan 213. Nah, sedangkan untuk beta dikalikan alfa itu kan baris keduanya 321. Nah, ini itu berbeda, berarti tidak sama dengan. Jadi, beta alfa itu tidak sama dengan alfa dikalikan dengan beta atau alfa komposisi beta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa S3 ini tidak abelian atau tidak komutatif. Nah, terus di sini kita juga membahas inverse. Jadi diberikan permutasi F yaitu A1, A2 sampai dengan AN dikurangi 1 dan AN. Jadi inverse dari F yaitu terhadap operasi komposisi fungsi pada Sn adalah diberikan F inverse yaitu eh, jadi kan F inverse-nya itu dari kebalikannya gitu. Ini kan yang F itu dimulai dari A1 sampai dengan AN. Nah, untuk F inverse-nya itu kita balik. Jadi yang di akhir itu jadi di awal. Jadi AN kurangi 1 sampai dengan A1. Begitu. Kita balik. Terus yang selanjutnya khususnya pada N sama dengan 2, yang berarti F adalah transposisi. Inverse F adalah dirinya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inverse sembarang transposisi adalah dirinya sendiri. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini terdapat contoh. Misalkan A-nya itu, alfa-nya itu sama dengan 1357. Maka untuk mencari inverse-nya, kita tuliskan A inverse sama dengan, ini tinggal kita rubah aja posisinya. Yang tadinya ada di akhir jadi di awal, yaitu 75321. Mohon maaf ini ada kurang angka ya. Seharusnya di sini alfanya itu 12357. Nah, mungkin cukup ya untuk mengenai isi dan notasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cycle dan function, yaitu akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Kaila Hidiatus Sakinah dengan NPM 221063179. Materi selanjutnya itu cycle notasi atau notasi siklik. Nah, jadi notasi siklik ini untuk menetapkan suatu permutasi dapat menggunakan notasi yang dinamakan notasi cycle atau cycle notation. Notasi cycle memiliki keuntungan teoritis dalam beberapa sifat penting dari permutasi, yakni dapat dengan mudah dideterminasikan ketika notasi cycle digunakan. Nah, jadi pada suatu permutasi, ketika kita ingin menuliskan suatu notasi atau mempersingkat permutasi tersebut, maka kita akan lebih mudah menggunakan cycle notation. Nah, ilustrasi dari notasi cycle ialah sebagai berikut. Di sini diberikan permutasi alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Maka untuk ilustrasi dari permutasi ini sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa 1 memetakan kepada 2, kemudian 2 memetakan kepada 1. Jadi jika digambarkan akan seperti ini. Dari 1 ke 2 akan kembali lagi ke 1. Kemudian karena ini sudah kembali ke asalnya itu 1, maka kita bisa mulai lagi dari awal yaitu 3. Nah, di sini 3 memetakan ke 4, kemudian 4 memetakan ke 6,
6 memetakan ketiga. Jadi orbitnya seperti ini. 3 ke 4, kemudian 4 ke 6, lalu kembali lagi ke 3. Nah, di sini masih ada 5. Nah, 5 memetakan kepada dirinya sendiri, yaitu 5. Jadi seperti ini. Oleh karena itu, dapat kita tulis notasi cycle dari alfa ini itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Misalkan F suatu permutasi pada S 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 2, 1. Ilustrasikan dan tuliskan orbit dari F serta tuliskan notasi sikelnya. Nah, di sini F kan 1, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 4, 6, 2, 1. Nah, kita kelompokkan dari 1 ya. Nah, si 1 kan memetakan ketiga. Nah, si 3 memetakan di sini 3 memetakan kepada 4, 4 memetakan kepada 6, 6 memetakan kepada 1. Nah, berarti sudah dikelompokkan. Nah, ini nih dari 1 ke 3 ke 4 ke 6 ini orbitnya. Nah, kemudian masih ada sisa si 2 dan 5 ini. 2 memetakan kepada 5. Yang ini. Jadi bisa dikelompokkan. Ini untuk orbitnya 2 ke 5, lalu kembali lagi dari 5 ke 2. Jadi orbit dari F adalah 1, 3, 4, 6, 2, 5, F4, 6, 1, 3, 5, 2, F sama dengan 6, 1, 3, 4, 2, 5, F sama dengan 3, 4, 6, 1, 5, 2. Maka notasi sikel dari F adalah F sama dengan 1, 3, 4, 6, 2, 5. Selanjutnya itu notasi siklik menurut para ahli. Yang pertama, suatu permutasi yang hanya terdiri satu sikel disebut permutasi siklik. Contoh, G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 1, 4, 2, 3, 7, 3, 6, 5. Maka jika kita tulis pada notasi sikel akan terbentuk sebagai berikut yang ini nih. Nah, ini tuh dari mana? Kan kita sudah mempelajari ya sebelumnya, bahwa misalkan ini 1 ke 1. Berarti 1 ini sendiri, maka dia akan tetap menghasilkan 1. Nah, kemudian 2 memetakan kepada 4. Nah, 4 memetakan kepada 7. Kemudian kan tadi di sini itu 7 di sininya 5 ya. Kita ulang deh. Nah, 2 memetakan kepada 4, 4 memetakan kepada 7, nah 7 memetakan kepada 5, 5 memetakan kepada 3, 3 memetakan kepada 2. Nah, kan tadi pada pas awal tuh 2 ya. Nah, kembali lagi ke 2. Jadi, 2, 4, 7, 5, 3. Nah, kemudian di sini ada 1 memetakan kepada 1 dan 6 memetakan kepada 6. Maka di sini 1 dan 6. Nah, yang kedua yaitu suatu permutasi yang sikel-sikelnya terdiri dari satuan elemen, berarti setiap elemennya invarian. Maka permutasi ini adalah permutasi identitas. Contoh, alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 berlanjutnya pada 1. Maka sama 2 juga ke 2, 3, 3, 4, 4, 5 ke 5, 6 ke 6. Maka elemennya 1 atau elemennya 2. Maka kita lihat dari order elemen dari permutasi ini tidak ada yang sama. Jadi, salah maaf. Maka yang seperti ini disebut identitas karena setiap elemen memetakan keangkanya sendiri.
Nah, yang ketiga ada sikel-sikel yang tidak mempunyai elemen persekutuan. Persekutuan dikatakan sikel-sikel saling asing. Contoh, permutasi 1432 dan 675 merupakan sikel yang saling asing karena bisa kita lihat di sini 1432, 675 tidak ada yang sama angkanya. Jadi kita lihat ya dari order elemen dari permutasi ini tidak ada yang sama, jadi saling lepas. Terus bagaimana cara mencari elemen yang saling asing ini? Pertama kita bisa lakukan dengan disjoint cycle terlebih dahulu, kemudian uh, kita kita menggunakan perkalian siklik, kemudian kita hitung order elemen dari disjoint cycle-nya. Lalu ada permutasi 4, 2, 3, 5, dan 3, 5, 6 merupakan sikel yang tidak saling asing. Karena di sini masih ada yang sama angkanya. Di sini ada angka 3 dan 5, di sini juga ada angka 3 dan 5. Lalu di sini ada perkalian notasi siklik. Komposisi perkalian dari sikel-sikel dilakukan seperti komposisi fungsi karena setiap sikel adalah suatu pemetaan pada dari suatu elemen berikutnya. Sedangkan peta dari elemen terakhir sikel adalah elemen pertama pada sikel. Contoh, misalnya G124 dan F541. Tentukan G bundaran F. Nah, G bundaran F sama dengan 124 bundaran 541. Nah, awal-awal kita memetakan pokoknya dari sebelah kanan dulu. Nah, dari yang sebelah kanan ini mana sih yang paling kecil? Nah, ini kan satu. Nah, satu ini uh, petakan berpasangan dengan 5. Nah, kita cari angka 5. Angka 5 tidak ada, maka balik lagi ke sini. Satu berpasangan dengan satu ini nih, yang ini. Kemudian satu ini berpasangan dengan 4. Nah, si 4 ini berpasangan dengan satu yang ini. Lalu satu yang ini bersampingan dengan angka 2. Maka hasilnya itu 15 dan 42. Nah, kemudian ada contoh soal misalkan alfa 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, 8 dan beta 1, 2, 3, 7, 6, 4, 5, 8. Bagaimana hasil perkalian dari sikel alfa beta ini? Penyelesaian. Di sini ada not ya, perhitungan fungsi komposisi dilakukan dari kanan ke kiri dan setiap sikel yang berisi suatu simbol tersebut tetap. Nah, kan dari sebelah kanan ya. Nah, ini punyanya si alfa dan ini punyanya si beta. Nah, di sini kita mulai dari angka yang paling kecil. Ini nih. Pokoknya batasnya itu ini. Ini alfa, ini beta. Nah, kan angka yang paling kecil itu 1 ya. Nah, si 1 tuh berdampingan dengan angka 2. Nah, 2 ini kan ini 2. Nah, si 2 bersampingan dengan 7. Maka 7 ini 7 terus 7-nya ke angka 1. Nah, si satunya dikesiniin, 1 bersampingan dengan angka 3. Terus 3-nya balik lagi ke sini. 3-nya balik lagi ke sini. Terus si 3 berdekatan dengan angka 7. Terus 7 ke sini. 7 bersampingan dengan angka 2. Lalu angka 2 balik lagi ke sini berdekatan dengan angka 3. Maka berputaran orbitnya seperti ini. 1 ke 2 ke 7, maka 1, 7. Lalu ada 7 ke 1 ke 3, maka sama dengan 7 dan 3. Terus ada 3 ke 7 ke 2 sama dengan 3 dan 2. 2 ke 3 ke 1 sama dengan 2 dan 1. Sekian pembahasan notasi siklik. Selanjutnya akan
disampaikan oleh Laras. Titik satu, hasil paling disjoin simetrik disjoin setiap permutasi dari suatu himpunan sehingga dapat ditulis sebagai suatu atau siklik atau sebagai suatu hasil kali disjoin. Misalkan A adalah permutasi pada A sama dengan yang terdiri dari 1, 2, hingga N. Untuk menuliskan A dalam disjoin kita mulai dengan memilih salah satu dari A. Nah, katakanlah A1 kan itu sama dengan A1 itu sama dengan A sama dengan A pangkat 2, A1, dan seterusnya. Sampai kita dapatkan A1 sama dengan A pangkat N dikali A1 itu beberapa M. Ketahui ada beberapa M karena berdasarkan harus berguna sehingga ada pengulangan katakanlah I dari A1 sama dengan A pangkat J dari A1 I dan J dengan I lebih kecil dari J, kemudian A1 sama dengan AM dengan M sama dengan J dikurang I. Kita menemukan hubungan antara A sama dengan A1 hingga AM sebagai A sama dengan A1 hingga titik di akhir menunjukkan kemungkinan bahwa kita tidak menghabiskan himpunan A dalam kasus seperti kita cukup menulis salah satu elemen B1 dari A yang tidak muncul pada siklus A dan melanjutkan untuk membuat siklus seperti sebelumnya, yaitu kita ambil B2 sama dengan A, B1, B3, A2, B1, dan seterusnya hingga mendapatkan B1 sama dengan A pangkat B1 beberapa kali. Siklus baru ini tidak akan memiliki elemen yang sama dengan siklus yang dibangun sebelumnya. Karena jika demikian, maka A pangkat I, A1 sama dengan A pangkat J, B1 beberapa I dan J. Tapi A pangkat I dikurang J sama dengan B. Dan sampai B1 sama dengan A1 beberapa T. Ini bertentangan dengan B1 yang sebelumnya melanjutkan proses ini sampai kita kehabisan elemen A. Permutasi kita akan muncul sebagai A sama dengan A1, A2 hingga M, B1, B2 hingga BK, hingga C1, C2 hingga CS. Dengan cara ini kita dapat melihat setiap permutasi bisa ditulis sebagai hasil kali dari disjoint cycle. Sini ada contohnya. Tentukan probability disjoint cycle dari 2, 3, 5, dan 4, 1, 3. Dari notasi siklus 1, 2, 3, 5, dan 4, 1, 3 dapat dibentuk barisan permutasi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, maaf. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 3 ke 5, 2, 3,
3 ke 4, 4 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 2, 5 ke 5, 5 ke 1. Maka distribusi siklenya adalah 1 ke 5, 5 ke 1, dan 2 ke 3, 3 ke 4. Teorema titik 2. Sikel-sikel komutatif yang disjoin akan selalu lepas. Jika pasangan sikel A sama dengan A1, M, M dan beta, B1, B2 hingga Bn tidak mempunyai elemen geometri yang sama, maka alpha beta sama dengan beta K, alpha kali beta sama dengan beta kali alpha. Untuk membuktikannya, misalkan A dan B adalah permutasi dari himpunan S sama dengan A1, A2 hingga M, B1, B2 hingga Bn, C1, C2 hingga Ck, di mana C adalah anggota S yang dibiarkan tetap oleh alpha dan beta, tidak ada C. Untuk membuktikan bahwa alpha dikali beta sama dengan beta kali alpha, kita harus menunjukkan bahwa alpha dikali beta dikali X sama dengan beta dikali alpha kali X. Untuk setiap X di S. Jika X adalah salah satu elemen A, katakanlah A1, maka alpha dikali beta dikali AI sama dengan alpha dikali beta dikali AI sama dengan A dikali A1 sama dengan AI tambah C. Karena beta tetap itu setiap elemen A, kita tafsir AI tambah 1 sebagai A1 jika I sama dengan M. Untuk alasan yang sama, beta dikali alpha dikali A sama dengan beta dikali A, beta dikali alpha, alpha dikali AI sama dengan beta kali AI sama dengan A, AI plus C. Oleh karena itu, fungsi alpha dikali beta dan beta dikali alpha sama pada elemen A dengan argumen yang sama, menunjukkan bahwa alpha beta dan beta alpha sama pada elemen B juga. Akhir misalkan X elemen C, katakanlah C1, maka karena A dan B tetap elemen C, kita punya alpha beta dikali CI sama dengan alpha dikali B dikali CI dan A dikali CI sama dengan CI, dan beta kali beta alpha dikali CI sama dengan beta dikali alpha dikali CI sama dengan beta dikali CI sama dengan CI. Oleh karena itu, fungsi alpha beta dan beta alpha sama pada elemen C. Hingga teorema di atas terbukti. Di sini ada contohnya. Misalkan A terdiri dari 1, 5, 3, dan beta 4, 4. Nah, untuk membuktikan bahwa alpha dikali beta sama dengan beta kali alpha kali beta yaitu 1, 5, 3, 2, 4, 2, 4, 6 sama dengan 1, 5, 3, 2, 4, 6 sama dengan 1, 5, 3, 2, 4, 6. Alpha dikali beta yaitu dari sininya akhirnya 1 ke 1, 1 ke 5, 2 ke 4, 4 ke 4, 3 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 6, 6 ke 6, 5 ke 5, 5 ke 3, 6 ke 2, 2 ke 2. Maka dihasilkan 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 6, 5 ke 3, 6 ke 2. Maka siklenya yaitu 1, 3, 5, 2, 4. Beta kali alpha sama dengan 2, 4, 6, 1, 5, 3 sama dengan 1, 2, 3. 1 ke 5, 1 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 4, 4 ke 6, 5 ke 3,
Maaf, ulang lagi. Ada kekeliruan. 1/5, 2/5, 2/2, 2/4, 3/1, 5/3, 3/3, 6/6, 6/2. Maka dihasilkan 1/5, 2/4, 3/1, 3/6, 2/3, 6/2. Nah, sikliknya 1, 5, 3, 2, 4. Jadi karena alfa dikali beta sama dengan penimbunan kosong, alfa dikali beta sama dengan beta kali alfa terbukti. Ada teorema 5.3. Order dari permutasi menurut Lupin 1799. Order suatu permutasi dari suatu himpunan berhingga yang ditulis dalam bentuk putaran yang saling lepas adalah kelipatan persekutuan terkecil dari panjang putaran. Order sama dengan KPK. Ini ada contohnya. What is order of each of the following permutation? Dari A, 1, 2, 4, 3, 5, 7. Jadi penyelesaiannya, karena di sini ada dua, ya, jadinya satu, maaf, di sini kan ada dua ini, ya, 1, 2, 3 merupakan ordernya 3, yang ini juga sama, ordernya 3, jadi ordernya itu 3 sama 3, maka KPK-nya adalah 3. Jadi 3, 4, 5, 3, untuk sebelah kanannya 24, sebelah kirinya 45. Jadi jadinya 2, 2 dan 5. Sebelah kanan 45, sebelah kirinya 5/3. Jadi sebelah kanan 5/3, sebelah kirinya 2 yang berbeda, jadi 2/2, jadinya 5. Jadi sama aja, saya 25. Ordernya ada 2, jadi ordernya 2 sama 2. Jadi KPK-nya adalah 2. Satu, jadinya 25, 5, 5, 55, 53, jadinya 35. Untuk ordernya 2 sama 3, dan KPK-nya adalah 6. Teorema 5.4, hasil kali 2 siklik ya permutasi N ya permutasi di Sn, N lebih besar dari 1 adalah hasil kali dari 2 siklus. Nah, perhatikan bahwa identitas dapat dinyatakan sebagai 1, 2, dan seterusnya adalah dua siklus dengan teorema 5.1. Sikal dengan teorema 1, kita tahu bahwa setiap permutasi dapat ditulis dengan 1, A2 hingga AK, B1, B2 hingga B, C1, C2 hingga CS. Perhitungan langsung menunjukkan bahwa ini sama dengan
A1 apa dikurangi 1, hingga A1 A2, B1 BP, B1 BP dikurangi 1, hingga B1 B2, C1 C, S dikurang 1, C1 C2. Ini melengkapi buktinya. Ini ada contohnya. Alfa dan beta permutasinya A produk A B alpha beta and alpha beta as product of disjoint cycle product of two cycle. Untuk penyelesaiannya product of disjoint cycle itu kan karena ini 1 ke 2 1 yang 1 ke 1 jadi 3 yang 38 jadinya 2, 3, 5, 4, 7. Jadinya 5. Jadi untuk alfa beta sama dengan jadi 1 ke 2 8 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 3 ke 6, 6 ke 1. Sampai produk of the cycle. Jadi alfanya kan ini kan ini yang pertama. Nih. Terus 5-nya itu yang A-nya ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini jadi A1 A1 AK itu jadinya nah ini kan A1 terus ini AK-nya dan ini jadi terus ini AK dikurang 1 jadinya 1 yang ke sini juga sama, maka dihasilkan 1, 3, 1, 2, 6, 8, 6, 7. Nah ini juga sama caranya 4, 28, 23, 6 untuk alfa betanya juga dihasilkan untuk 6, 1, 3, 1, 7, 1, 5, 1, 8, 1, 1, 3. Teorema 5.5 selalu genap dan selalu ganjil. Jadi, permutasi genap dan ganjil. Sebuah permutasi yang merupakan hasil kali genap dari sejumlah sikel disebut dengan permutasi genap. Sebuah permutasi yang merupakan hasil kali sejumlah ganjil dari dua sikel tersebut dengan permutasi ganjil. Ini ada contohnya. And what the following permutation are even A itu 35, B1 35 ini, C1 35 ini 7, B1 2, 3 4, 1 5 2, E1 2 3, 5 1. Penyelesaiannya jadi kan A1 A1 ke 3 jadinya A1 ke 3, maka karena ini ada 2 jadinya benar. Ya, 1 ke 6, 1 ke 5, 1 ke 3 jadi 1, 6, 1, 5, 1, 3. Ini karena ada 3 jadinya ganjil.
5, 6, 7, ya jadinya 5 B 1 2 jadinya 1 2 1 4 1 3 1 2 1 5 jadinya 4 1 3 1 2 1 5 Zil 1 2 3 jadi 1 3 1 4 1 2 ini 3 1 3 2 3 5 jadi 1 3 1 4 1 2 3 1 3 2 3 5 merupakan benar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.